Tahap pertama dalam pencarian jurnal bisa dilakukan melalui Google. Silakan saudara mengetik jurnal yang dituju sesuai dengan AIM and Scoop ataupun jurnal yang kita miliki. Untuk saat ini, penulis sedang mencari mengenai jurnal perbankan syariah. Lalu ditemukanlah jurnal riset perbankan syariah dan kita coba untuk memasuki kepada laman webnya. Nah, berikut ini adalah laman web dari perbankan syariah. Sebagai penulis, tentunya akan melihat beberapa menu yang terdapat di dalam web, terutama pada fokus and scoop, lalu author guidance, dan yang lain-lainnya. Jika sesuai, maka penulis akan mencoba memasuki ataupun mengirimkan artikel. Berikut adalah langkah sebagai penulis, karena penulis adalah pertama di dalam jurnal ini, maka yang pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan kepada jurnal riset perbankan syariah. Silakan klik register yang ada di sebelah kanan menu paling atas, lalu muncullah menu-menu, dan selanjutnya silakan mengisi form yang ada di dalam daftar ataupun pendaftaran jurnal ini. Silakan tulis nama depan, lalu nama belakang. Jika ada 3 nama, maka nama given name itu mencantumkan nama pertama dan nama kedua, sedangkan nama terakhir itu dianggap family name. Selanjutnya, cantumkan nomor HP ataupun nomor WA saudara agar mudah untuk editor mengkontak penulis untuk perbaikan artikelnya. Lalu cantumkan afiliasi penulis. Selanjutnya, negara asal penulis, dan cantumkan juga email penulis. Setelah itu, untuk memasuki ataupun nanti akses ke dalam laman jurnal, maka diperlukan username atau akun. Silakan tuliskan username atau akun namanya yang diinginkan. Misalnya Wildantes, lalu berikan password yang diinginkan oleh penulis, dan jangan lupa mengulangi lagi passwordnya. Setelah itu, ada beberapa menu yang ditampilkan, di antaranya adalah harus menyetujui tentang statement dari artikel, naskah artikel, karena nanti artikel menjadi hak milik dari editor. Lalu ada juga beberapa pengumuman, jika tidak ingin diberikan lewat email, maka jangan di checklist, tetapi jika memang dibutuhkan, silakan di checklist. Dan yang terakhir adalah semua permintaan review melalui laman web akan dikirim melalui email. Dan jika si penulis ingin menjadi reviewer juga, maka dia bisa keahlian tentang reviewer yang dibutuhkan. Tetapi jika tidak, maka bisa di checklist di dalam kolom yang ketiga. Nah, kita checklist. Nah, setelah itu kita klik register. Setelah pendaftaran dan dilengkapi, maka dia akan terdaftar menjadi penulis atau menjadi pembaca di dalam jurnal riset perbankan syariah ini. Selanjutnya, penulis diharapkan untuk mengedit my profile untuk mengecek kembali tentang posisi penulis, pembaca, atau menjadi seorang penulis. Selanjutnya, penulis mengecek di dalam rule untuk melihat apakah yang didaftarkan sudah menjadi penulis atau tidak.
Nah, jika belum, maka silakan di checklist menjadi author. Jika author tidak di checklist, maka dia akan hanya sebagai pembaca saja. Dan setelah di checklist author, silakan disimpan. Tahap selanjutnya untuk mengetes atau untuk memperlihatkan bahwa menjadi penulis di dalam jurnal riset, kita akan login kepada jurnalnya. Silakan cantumkan username yang sudah didaftarkan dan mengisi password yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu kita login dan jika berhasil maka kita sukses menjadi penulis di jurnal riset perbankan syariah ini. Untuk mengeceknya kita bisa masuk kepada menu submission. Nah, di dalam menu submission ada beberapa menu yaitu My Queue dan Archive. My IQ itu adalah antrian artikel yang disubmitkan, sedangkan arsip adalah proses dari artikel yang nanti akan dilakukan. Karena artikel belum dimasukkan, maka dua menu ini tidak aktif. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mengirimkan artikel melalui sistem OJS 3 ini dengan mengklik New Submission. Langkah selanjutnya, penulis harus ingat ada 5 langkah yang harus dilalui dan harus diselesaikan secara utuh. Karena jika salah satu saja terlewat ataupun tidak selesai, maka artikel tidak akan terkirim ke editor. Langkah pertama nomor 1 adalah start. Penulis harus melakukan atau menceklis beberapa persyaratan yang harus dipatuhi dan diikuti dari editor. Pertama, silakan checklist the submission has not previously published. Kedua adalah the submission file is open office. Lalu ketiga, keempat, dan selanjutnya di checklist. Jika seandainya ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada editor, silakan penulis untuk menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Misalnya, kepada penulis, dengan ini kami sampaikan artikel untuk dipublikasikan dan semoga bisa diterima. Terima kasih. Nah, setelah memberikan komentar, silakan saudara checklist yes sebagai persetujuan tentang ketentuan yang berlaku di dalam jurnal ini. Langkah selanjutnya, tahap pertama adalah mensimpan dan melanjutkan proses selanjutnya. Save and continue. Nah, setelah itu pada tahap yang sama di dalam OJS 3 dia tidak langsung masuk kepada tahap kedua, tetapi ada submission di mana penulis harus melampirkan beberapa komponen atau file yang ada. Silakan penulis membuka artikel komponen tersebut. Ada beberapa artikel ataupun beberapa menu yang bisa disampaikan di dalam artikel. Untuk artikel jurnal riset perbankan syariah ini hanya menerima bentuk dalam hal artikel saja atau penulis silakan mengklik artikel teks. Selanjutnya, penulis diharapkan untuk mengupload file dan ambil file dari komputer yang sudah disiapkan oleh penulis sesuai dengan IMScope yang sudah dibaca dari penulis sebelumnya. Selanjutnya, artikel yang sudah dipilih akan muncul di dalam menu dan setelah itu silakan penulis untuk mengklik
continue atau melanjutkan submission file pada tahap kedua. Tahap kedua ini tidak perlu diedit nama karena hal itu tidak diperlukan. Silakan memasuki proses berikutnya dengan mengklik continue. Pada tahap ketiga, biasanya penulis melampirkan bukti bayar untuk submission, tetapi untuk jurnal riset tidak diperlukan bukti bayar ataupun beberapa persyaratan lainnya yang diperlukan. Penulis bisa melewatinya dan mengklik atau mengakhirinya dengan mengklik complete. Jika selesai, maka kita akan memasuki tahap kedua atau telah menyelesaikan tahap kedua dan akan melanjutkan tahap ketiga dengan mengklik Save and Continue. Pada tahap ketiga, penulis wajib mengisi beberapa kolom yang sudah ditentukan di dalam sistem. Pertama, judul. Silakan penulis menuliskan judulnya dengan cara cepat, yaitu bisa mengkopas dari artikel ataupun dari Word-nya. Pada tahap ketiga dalam submit artikel, untuk mempermudah penulis, silakan buka window dan kita mengkopas judul yang pernah ditulis dari Word dan disimpan di dalam OJS. Jika judul sudah selesai, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu mengkopas dari abstrak yang sudah dibuat. Abstrak biasanya ada dua bahasa dan masukkan dua-duanya ke dalam abstrak di dalam OJS dengan menghapus kata kunci yang ada di dalam abstrak Word. Karena kata kunci akan terpisah di dalam menu selanjutnya. Setelah itu, maka kita akan melihat beberapa penulis yang di dalam artikel. Jika penulisnya ada satu, maka cukup mencantumkan satu. Jika dua, harus dua. Dan jika tiga, maka harus mencantumkan semua para penulis kedua dan ketiga dengan cara mengklik Add Contributor. Lalu mencantumkan nama pertama, yang kedua misalnya Randy Hadianto, lalu kontak emailnya dimasukkan ke dalam sistem, berikut negara dari penulis, dan jika ada menu-menu lainnya seperti afiliasi, maka wajib untuk dicantumkan. Setelah itu, peran dari kontributor, misalnya dia sebagai transitor atau menjadi autor, silakan dipilih dan ini wajib. Pilih misalnya sebagai autor. Nah, ORCID pun wajib diisi, namun jika kita belum memiliki ataupun belum mendaftar, maka bisa dilewat. Selanjutnya disimpan filenya dan kita akan menambahkan penulis berikutnya dengan mengklik Add Contributor. Dengan langkah yang sama, yaitu mencantumkan nama pertama, kedua di given name, dan nama ketiga di family name. Lalu email dari penulis serta negara penulis ketiga, berikut dengan afiliasi penulisnya, dan mencantumkan kontributor penulis serta mensimpan penulis ketiganya di OJS. Jika menemukan hal ini, artinya ada kesalahan di dalam penulisan email. Lalu diperbaiki dan kita simpan untuk proses selanjutnya. Berikut adalah penulis telah lengkap. Langkah selanjutnya adalah mengisi metadata
dari artikel yang sudah dibuat. Pertama adalah menambahkan disiplin ilmu dari penulis. Penulis adalah berasal dari Fakultas Syariah, maka disiplin ilmunya kita cukup mencantumkan syariah. Lalu keywordnya kita bisa kopas dari artikel Word dengan menyimpan kata kunci dari bahasa Indonesia karena artikelnya adalah bahasa Indonesia. Cara mengkopasnya adalah per kata ataupun per kata majemuk. Jika penelitian ini dibiayai oleh lembaga, maka wajib bagi penulis untuk mencantumkan sumber biaya ataupun lembaga yang membiayai, tetapi jika tidak maka bisa dilewat. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustaka dalam referensi. Silakan untuk mengcopy paste dari Word serta menempelkan di dalam OJS. Daftar pustaka yang bagus adalah yang lebih dari 15 daftar pustaka di dalam kutipan jurnal. Selanjutnya adalah kita melangkah berikutnya dengan menyimpan dan melanjutkan proses 3 ini ke proses selanjutnya. Pada tahap keempat, sebelum kepada langkah keempat, supporting agensi wajib untuk diisi. Setelah diisi, maka kita bisa melakukan atau melanjutkan langkah keempat, yaitu dengan mengkonfirmasi. Langkah ini memang tidak ada hal yang perlu diisi, selanjutnya silakan finish submission. Lalu jangan lupa mengokekan pada langkah keempat, maka akan melanjutkan pada langkah berikutnya yaitu kelima. Dan kelima ini artikel sudah masuk atau sudah diterima oleh editor. Setelah melalui langkah kelima, untuk memastikan penulis bahwa artikel itu sudah diterima oleh editor, maka penulis bisa melihat pada antrian artikelnya, yaitu dengan melihat ID penulis yaitu 1697 dengan nama yang sudah dimasukkan oleh penulis sebagai penulis di dalam artikel dan judul yang sudah penulis masukkan pada tahap sebelumnya. Untuk melihatnya, penulis bisa mengklik submission atau mengklik artikel tersebut, maka akan terlihatlah posisi seperti berikut ini. Nah, sampai di sini penulis bisa memantau apakah artikel itu sudah direview atau sudah diproses oleh editor, maka penulis bisa memonitoring sampai naskah itu mendapatkan respon dari editor jurnalnya. Dan tidak lupa ketika submission, maka penulis sudah mengirimkan email secara tidak langsung kepada editor. Demikian langkah pertama penulis untuk mengirimkan naskah melalui sistem Open Journal System versi 3.